Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan segala karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sampai detik ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan semua kenikmatannya kepada kita. Semoga dari yang begitu banyak nikmat yang Allah telah berikan, kita menjadi manusia yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Sehingga alhamdulillah malam hari ini kita sudah masuk di malam ke-28 bulan Ramadan 1446 Hijriah. Itu artinya kita telah melewati 27 hari melaksanakan dan menunaikan ibadah puasa di siang hari dan qiyamul lail di malam hari bulan suci Ramadan. Doa dan harapan terbesar kita, semoga ibadah kita di bulan suci Ramadan terkhusus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi peluang yang baik, pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, para sahabat, juga seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan sampai kepada kita yang insya Allah mendapatkan syafaatul uzmanya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini, melalui kesempatan yang mulia dan waktu yang mulia, izinkan saya menyampaikan tausiah singkat. Semoga apa yang disampaikan menjadi motivasi dan kiranya menjadi bekal untuk perbaikan kita, mengisi usia-usia kita yang tersisa ini. Mudah-mudahan senantiasa kita bisa merancang kurikulum kehidupan kita yang lebih baik ke depan dan di masa yang akan datang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari menyebutkan bahwa as-siyamu junnatun, puasa adalah sebagai perisai. Dalam ayat Al-Quran di surah Al-Baqarah
di ayat 183 sampai dengan ayat 187 yang merupakan rangkaian dalil atau perintah puasa di bulan suci Ramadan. Allah menyatakan dan Allah memanggil kita sebagai orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu diwajibkan atas orang yang beriman. Puasa itu diperintahkan kepada orang-orang yang beriman. Tujuannya setelah beriman itu dia mampu menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini artinya luas. Takwa tidak sekedar hanya ada ketika kita di dalam masjid. Takwa dihadirkan tidak hanya ketika kita ikut kajian. Takwa tidak hanya saat kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan takwa tidak hanya ketika kita membaca Al-Quran. Tapi takwa yang sesungguhnya tertanam dalam hati dan jiwa sanubari kita selama-lamanya sampai akhir hayat kelak. Untuk itulah puasa selain daripada menjadikan kita sebagai manusia yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, puasa pun mampu menjadikan kita sebagai insan yang mampu mengendalikan nafsu hasrat yang buruk atau jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, al-asyamu junnatun, bahwa puasa ini seyogyanya akan menjadi perisai, bagi orang-orang yang beriman. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa perisai yang dimaksudkan yang pertama adalah perisai untuk menjaga diri sendiri. Yang kedua, perisai itu menjaga diri dari saat-saat peperangan. Dan yang ketiga adalah perisai untuk menjaga diri daripada hal-hal yang buruk, dosa dan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah kita sebagai manusia tentunya Allah berikan nafsu. Allah berikan nafsu yang mana nafsu ini tidak akan pernah hilang. Tapi bagaimana kita mengendalikan nafsu itu agar nafsu ini bisa mengarah kepada kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perisai yang dimaksudkan adalah penghalang bagi diri kita untuk melakukan dosa dan maksiat, baik itu dari segi ucapan, perlakuan, tingkah laku, dan seluruh anggota tubuh kita, termasuk hati ini yang Allah titipkan kepada kita. Nafsu ini akan terus membingkai jiwa raga kita termasuk hati, dan dia akan sepadan, dia akan terus ada, dia tidak akan hilang, tapi dia harus dikendalikan. Intinya adalah ketika nafsu ini mempengaruhi keadaan kita, termasuk juga batinia kita, hati kita, maka bekalnya adalah keimanan dan ketakwaan, agar bagaimana hati ini tetap terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir bulan suci Ramadan ini, semoga dengan hadis tadi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa puasa ini betul-betul menjadi perisai bagi kita, penghalang dari segala perbuatan dosa dan maksiat, terutama dosa dan maksiat yang dilakukan oleh hati kita. Hati kita tidak bisa tahu kecuali Allah dan kita sendiri. Orang ini baik hatinya atau tidak baik hatinya, hanya orang itu dan Allah yang tahu. Maka untuk itulah bagaimana cara mengendalikan hati ini?
supaya terus terarah pada jalan kebaikan, pada jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita tekankan adalah ketika usai atau selesainya pelaksanaan bulan suci Ramadan, puasa di siang hari, qiyamul lail di malam hari, tentunya hati kita semakin baik, jauh dari penyakit-penyakit hati yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang tidak baik akan menjurus mengarahkan kita kepada perlakuan yang tidak baik. Kita ingat bahwa Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam makalahnya bahwa tingkatan puasa ini ada 3. Yang pertama ada shaumul umum, puasanya orang yang biasa saja, puasanya orang umum yang hanya menahan lapar dan haus saja. Kemudian yang kedua disebut shaumul khusus, puasanya tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi puasanya bisa mengendalikan seluruh anggota tubuhnya daripada berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk pengendalian nafsu yang akan mempengaruhi hati kita menjadi baik atau tidak. Dan yang ketiga adalah puasa khususul khusus, yang ini adalah puasanya para alim ulama, para nabi, para anbiya, para aulia, karena saum khusus adalah puasanya puasa hati. Catatannya untuk kita adalah setidaknya di Ramadan tahun ini kita berada di tingkatan yang kedua, puasa khusus, puasanya orang yang saleh, yang mana kesalihan itu tidak hanya hadir pada bulan suci Ramadan, tapi akan hadir selamanya. Justru pasca Ramadan lebih baik dan lebih berkualitas, baik itu ibadahnya, ketaatannya, kualitas dan kuantitasnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir Allah dalam Al-Qur'an berpesan kepada kita dalam firman-Nya, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, maka perbanyaklah zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ketenangan di dalam hati kita dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Semoga dengan berakhirnya bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan keberadaan kita di dunia ini, ibadah dan ketaatan kita semakin meningkat, baik itu kualitas maupun kuantitasnya. Hati kita semakin bisa ditata untuk lebih baik. Maka untuk itulah pentingnya kita memanage, menata hati jauh ke depan lebih baik daripada hari ini. Sifat-sifat yang tercela, kesombongan, keangkuhan, dan lain sebagainya yang merupakan penyakit hati, semoga di bulan suci Ramadan ini kita bisa memperbaikinya, sehingga pasca bulan Ramadan hati kita lebih tenang, hati kita lebih baik daripada sebelumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, iman dan takwa kita, terutama dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, di akhir bulan suci Ramadan ini. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.